Mbak Venezia untuk Mbak Evi. Menurut Ibu, bagaimana caranya untuk berjualan secara jujur dan dapat dipercaya oleh customer atau pembeli tanpa menjelek-jelekan produk brand saingan produk yang kita jual? Ibu Evi, selamat sore. Mic-nya apakah sudah menyala, Ibu Evi? Selamat sore, Oke, Mas. selamat sore. Ini sebenarnya Baik. pertanyaan mengenai integritas dirinya sendiri ya, Bu ya. Cuma Nah, betul. silakan ditanggapi untuk Gimana pertanyaan caranya ini. biar jujur ini soalnya. Jadi kalau kembali ya terkait dengan jujur dan jujur ini pasti kembali ke diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan kita memang harus kita punya produk, kemudian bagaimana caranya kita untuk memasarkan produk kita, saya rasa masing-masing produk itu pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk yang lainnya. Jadi walaupun produk kita katakanlah lebih baik gitu ya daripada produk yang lainnya tuh ya kita nggak perlu lah nyebutin toko sebelah gitu hanya untuk meningkatkan penjualan produk kita. Jadi ya maksudnya jujur itu ya gimana ya kembali lagi ke kita, memang berarti potensi diri kita seperti ini, kualitas dari produk kita seperti ini, jadi ya kualitas dari produk kita aja yang kita up gitu, sehingga bukan menjelekkan dari produk yang lainnya tetapi kualitasnya aja yang lebih ditonjolkan, sehingga orang lebih gimana ya, wah ini ternyata produknya kualitasnya oke. Apalagi kalau misalkan kita bantu dengan testimoni pelanggan yang misalkan sudah pernah beli produk kita gitu, kemudian kita munculkan beberapa kali, nah itu secara tidak langsung juga akan menarik dari pelanggan yang lainnya, begitu Mas. Ya, saya khawatirnya di pertanyaan yang pertama dan kedua ini audiens kita mungkin fokusnya agak-agak sedikit ke distract, entah ini menjadi tren atau memang karena kehidupan ekosistem dunia digital kita tuh agak-agak sedikit toxic gitu ya. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, bukankah jauh lebih baik bahwa kita berfokus pada digital marketingnya ketimbang daripada apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan jujurnya kita? Betul. Jadi memang sebenarnya lebih ke digital marketing lebih bagus dengan tetap menjaga kualitas dari produk kita. Jadi selain yang fokus otomatis mutu ya, biasanya tuh kadang mohon maaf ada beberapa produsen yang kadang akan mengurangi mutu, lama-lama dikurangin gitu Mas, kualitasnya dikurangin. Jadi demand-nya semakin banyak tetapi mereka tidak mempertahankan mutu. Itu yang memang agak kadang kalau di dunia kayak online shop dan seterusnya itu seperti itu ya. Jadi kita sebagai pembeli juga harus benar-benar detail dari apa yang kita mau beli. Deskripsi produknya harus kita pastikan terlebih dahulu, kemudian testimoninya, starnya, itu kalau kita dilihat dari kita sebagai pelanggan. Tetapi kalau misalkan dari kita sebagai yang produsennya, dari teknik-teknik digital marketingnya harus bisa kita tingkatkan juga. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan yang cukup menarik juga Mas, yang sempat saya baca di kolom chat itu. Silakan. Dari awal gitu, jadi masih awal, terus ini gimana, apa dulu nih, saya cuma punya WA gitu, apa nih yang harus saya maksimalkan gitu. Nah di WA tuh kita punya WA group banyak ya. Nah kita bisa banyak di situ kita maksimalkan dulu dengan WA group. Setelah kita misalkan bisa memunculkan satu komunitas di WA group, mungkin kita bisa merambah ke beberapa sosial media lain pribadi yang punya kita, profil pribadi. Toh misalkan seperti Instagram juga kita bisa embed untuk yang bisnis gitu ya. Jadi bisa kita kelola. Memang membutuhkan waktunya pasti lebih banyak yang harus kita mantengin handphone gitu ya. Agak susah juga ketika mungkin kita punya anak kecil gitu di rumah sebagai emak-emak yang pengen bisnis tapi ternyata juga harus ngurusin anaknya gitu. Nah itu agak susah juga memang di situ. Cuman memang bagaimana kita bisa membagi waktu, kemudian kita juga untuk pemasarannya kita tetap jalan, dan itu cukup banyak para pelaku bisnis online dari emak-emak yang dengan kekuatannya gitu tetap bisa mengurusin putra-putrinya tetapi juga tetap jalan. Seperti itu Mas Givari. Berarti balik lagi tergantung pada fokus kita dalam sudut pandang kita juga sebagai pebisnis ya. Apakah kita mau mikirin masalah-masalahnya atau kita jalanin aja solusi-solusinya ya Bu ya? Ya betul, karena banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi kita. Jadi untuk meningkatkan bagaimana teknik penjualan kita itu banyak sekali yang bisa kita coba. Begitu Mas Givari. Oke, terima kasih Bu Evi untuk tanggapannya.